Orang bangun tidur aja sekarang pertama yang dicari apa? Koran. Nggak ada, udah nggak ada koran. Pasti pada nyari HP. Walaupun saya masih bisa menjaga itu. Saya kalau bangun tidur yang saya cari pertama anak. Iya anak, karena HP saya di bawah anak. Dalam dunia panggung, jati diri, karakter, identitas adalah sari diri yang dinampakkan kepada halayak. Tapi sahkah apabila topeng digunakan untuk menampakkan identitas? Atau apa adanya saja tanpa perlu bergincu? Nah, Potsi kali ini kakap sekali yang hadir bersama dengan saya. Bersama budayawan Mbah Sujiwo Tejo. Halo Mbah, sehat? Dan juga ini. Sehat apa sehat? Iya, kan langsung ketahuan profesinya apa kan? Raja plesetan ya, lawak serba bisa, Insan Nur Akbar. Oke, biar ngobrol lebih enak, izin kita sudah menjalankan protokol kesehatan. Kalau berkenan, Mbak dan juga Mas Akbar kita copot masker dulu ya. Tadi juga sebelum kesini udah swab juga. Oh gitu. Kemudian di daerah Kemayoran kan ada tempat swab yang baik. Di daerah Benyamin swab. Enggak, juga saya senengnya saya tuh gini, dilemanya gini, kalau siapa orang pakai gini ya, pakai kan kalau lihat gini siapa ya gitu paling Mbak Tejo begitu dibuka, kalau saya tuh repot gitu. Siapa ya saya buka, siapa sih? Nah itu jadi Lebih nggak tahu ya. Lebih nggak tahu gitu masalahnya. Tapi Mbak Tejo kan karakternya emang terkenal dengan karakter yang dari dulu sampai sekarang ya yang disukain tuh ya yang seperti itu gitu loh. Jujur apa adanya, dan sekarang kalau aku lihat di digital di YouTube tuh paling banyak potongannya tuh yang kalau lagi marah-marah. Nah. Ya, ini memang nggak senang dengan situasi saat itu sehingga marah-marah, apa memang jangan-jangan Mbak Tejo ini udah memperhatikan juga engagement, udah memperhatikan yang disukai masyarakat tuh apa, gimana Mbak Tejo? Enggak, dari dulu aku udah marah-marah. Aku waktu SMA itu, aku inget banget, aku diingetin kakakku waktu pulang lebaran. Ada guru yang lapor ke orang tuaku. Oke. Karena aku ninggalkan kelas, guru fisika. Guru fisika. Karena aku anggap nggak lebih pinter dari aku, gitu loh. Aku keluar kelas, wah itu kan nggak sopan. Ya. Jadi memang suka marah-marah. Aku marah banget kalau ada orang nonton film terus buka HP. Oke. Aku bahkan marahku jelek, makanya aku jarang ke bioskop sampai sekarang. Karena itu. Istriku derdek, pasti aku marah karena buka HP itu ngalangin orang di belakang untuk nonton cahaya bioskop yang dimaui oleh sutradara, gitu loh. Aku sampai jelek, udah. Pak, aku nggak peduli bapak sholat atau enggak, bapak ke gereja atau enggak bapak ke vihara, tapi bapak nggak ada akhlak, gitu loh. Di bioskop. Iya. Pernah beneran? Pernah aku giniin, pernah. Karena bangsa ini nggak memerlukan kamu sholat, kamu ke gereja, itu urusan kamu lah, urusan pribadimu. Tapi urusan kita bersama akhlak. Tapi itu di panggung, di layar, di off air sama di sehari-hari memang begitu Mbak? Lo waktu terakhir yang katanya sekarang viral, aku ngomong sama Cak Nun di Mayahan. Terus nanya, begitu aku jawab anaknya main HP. Marah lah aku. Marah banget. Aku jawab kamu main HP. Sebentar Mbak, aku jauhin dulu. Bukan. Bahkan lebih suka ada orang main sorry. judi daripada main HP. Bukan. Kenapa Mbak? Ini masalah akhlak. Bangsa ini nggak akan besar kalau akhlaknya di mana-mana, namanya di barat itu. Kalau di tempat wisata orang berwisata nggak main HP. Aku dikasih tahu sama mantan Bupati Banyuwangi itu, dia ke California ke ini. Di tempat wisata yang ngobrol sama anak, kita di wisata main HP, di ini main HP, di itu. Mbak pernah nggak marah di counter HP? Ada orang main HP? Nggak, saya nanya ini, kalau sangat nggak suka dengan orang main HP, pernah nggak di counter HP lihat orang main HP marah? Enggak ada. Nggak ada kan? Tapi kan maksudnya gini Mbak, boleh Mbak marah. Kalau menurut pribadi saya, boleh Mbak marah ini ngelihat orang main HP. Tapi setidaknya Mbak juga harus tahu kalau main HP kan tidak hanya sekedar main HP. Nggak bisa, karena Tapi di sini kita siapa tahu ada sesuatu yang penting. nggak bisa. HP beda sama kertas. Dulu kita sering nyatet kalau ada dosen. Must be, kemungkinan dia nyatetin omong kita. Oke. HP banyak fitur. Ya. Bisa aja jadi main game. Nah. Itu yang lagian gini.
Aku setuju bangsa ini identitasnya main HP Iya. dalam pertemuan yang tidak terjadwal. Oke. Misalkan aku ketemu Nggak Pak sengaja. Valen, Iya. nggak sengaja, Dit, karena aku masih balas chatting. Iya. Tapi kalau di pertemuan ini kan udah aku jadwalin. Aku kan bisa broadcast teman-temanku, aku Iya. lagi ini. Nah kalau aku main HP di sini, aku biadab sudah. Oh. Kalau ini misalnya ini aku main HP padahal aku Biadab. mencatat apa yang Nggak mungkin ngapain dicatat, aku ngerti Akbar kok. misal kan. Maksudnya kita harus tahu dong Bener. kalau saya Bener. tidak semua orang main HP adalah dia tidak menghiraukan apa yang sedang dihadapi atau yang Apakah diajak ini ngobrol. mungkin beda generasi kali? Mungkin. Mbah, apa enggak? Bar, kalau dia menghiraukan aku ngomong dicatat, aku tanya langsung dijawab. Iya. Kalau aku tanya, hah? Itu berarti Siapa tahu jawabannya saya WhatsApp. Nggak bisa. Tapi emang pernah juga sekarang ramai juga saya lihat juga di YouTube kan pernah dalam satu acara juga ya Mbak ya, dengan yang wanita itu dengan ibu itu iya. sama Mbak juga lakukan itu tuh. karena pertemuan itu terjadwal. Mm-mm. Bukan mendadak, mestinya broadcast gua jam segini lagi ada ini. Siapapun yang ternyata mengontak dia Mbah, misalnya Siapapun. orang penting di negara ini, Apapun. lagi ngomong sama Mbah, Apapun. dia harus jawab. Apapun. Pokoknya dia harus fokus Makanya aku nggak suka ada pertunjukan didatengin menteri. karena Suka ajudannya tiba-tiba masuk, ada telepon dan nggak tahu. Aku nonton suatu pertunjukan di Taman Iya. Ismail Marzuki. Di tengah-tengah itu seorang menteri keluar, karena harus jawab HP. Ya kan bisa bilang ke ajudan, gue lagi nonton. Hargai dong tontonan. Dia lagi pentasnya dia. Akbar. Aku nonton. Oh, emang pantes ya orang main HP. Iya kan. Karena lebih menarik main HP kalau lihat saya ya. Tapi lu sepakat gak? Sebelum itu, lagian ya HP di sini membuat orang egois. Karena Banyak orang yang senyum ke HP, katanya kita negara Pancasila. Iya. Senyum gitu. Tapi nggak dibagi ke sesama. Selfish. Mana sila ketiganya? Mestinya di stasiun-stasiun kalau ada mungkin lucu dia Iya. kan ketawa kan. Mbok nengok ke kita terus senyum juga gitu. Jadi membagi senyum pada dirinya dibagi untuk sesama. Itu baru Pancasila. dalam sekali. Tapi aku lihat gue lihat di banyak sosmed di digital Mbak Tejo nggak banyak senyumnya, kebanyakan Nggak pernah bagi senyum. Coba malah cek aja. marah-marah. Malah susah ya Mbak. Bagi senyum orang susah ya. Video-video Mbak yang laku itu yang Potongan-potongan yang di program nggak ada debat. yang ketawa gini ntar nggak naik nih penonton deh. Iya, yang program debat tuh kalau Mbak debat Iya. yang keadaan tensi tinggi. Oke, pertanyaan buat Akbar. Gantian nih. Karena lebih countdown. Ya, Bar, itu dulu tadi. Apa nih? Karakternya Mbak kan emang tadi tegas, banyak marahnya, tapi paling ininya kan tentang handphone. Saya lebih orangnya. Lu kan orangnya terkenalnya bukan pemarah. Enggak, saya orang yang lebih memahami. Dalam arti gini, saya tidak pernah spesifik marah terhadap hal atau sesuatu yang tertentu. Nggak spesifik. Nggak spesifik. Misal Mbak kan marah kalau ada lihat orang main handphone. Ya. Apalagi yang dimainkan handphonenya dia. Ya. Kan makin marah kan dia. Mm-mm. Kalau saya nggak, lah iyalah handphonenya dia ngapain dimainkan, Iya, gitu iya. kan? Saya nggak spesifik marah terhadap sesuatu hal, tapi kembali lagi ke penampil seperti yang disampaikan oleh Mbak Tio tadi, saya akan sedikit terganggu dan sedikit emosi kalau lagi tampil ada orang yang asik dengan aktivitasnya sendiri, Iya. entah itu main handphone, entah itu ngobrol atau apapun itu sebagai penampil, Ya. sebagai orang panggung lah istilahnya, saya akan merasa agak marah. Tapi saya bukan orang tipe yang Langsung. meledak. Ya. Saya simpen dalam Bom waktu. hati. Karena takutnya kalau saya tegur nih, saya takutnya orangnya lebih marah ke saya. Dan lu lebih ngeri. Itu. Makanya saya lebih memendam dalam hati. Dalam arti ini, oke. Orangnya misalnya ada pejabat yang bukan pejabat ya level Nggak berani bawah, lagi. BOD lah gitu. Lagi main emon. Ya udah dalam simpen dalam hati dia udah nggak respect lagi gitu. Nah, ini kita balik lagi ke tadi ke dunia panggung dan karakter. Kan Mbak tetap mempertahankan itu. Iya. Gua nggak suka ya saklek. Iya. Tapi ada orang tertentu yang saya tahu saya nggak suka, tapi Ditahan. saya tahan Saya dan saya lebih bukan kayak itu. tipikal orang yang mau langsung berkonfrontasi gitu loh. iya. Nah ini kan berkaitan dengan karakter. Mbak ada batasannya nggak ketika memang performing dengan memang yang sifat aslinya itu ada momen ngeremnya, ada momen untuk
saya tahu saya nggak suka tapi saya nggak perlu ungkapkan gitu. Ini menurut Mbak kita lebih baik jadi orang yang mana sih sebagai orang panggung ini untuk dikenal ataupun memperkenalkan karakter kita ke masyarakat? Kadang-kadang aku ngerem juga, tapi sekian persen dari karena Dari pernah 10 kejadian ya paling 3 Iya. aja yang ngerem ya. Banyak. pernah ini rektor sebuah perguruan tinggi Nah, yang rektor. undang aku. Dia yang ngundang langsung. Ada forum begini. Iya. Yang ngomong seorang lagi perwira polisi Iya. yang ngomong. Bukan aku sendiri ya. Dianya main HP. Aku nggak terima gitu loh. Aku maki-maki di panggung. Rektor itu. Rektor. Aku siap dituntut waktu. Kadang-kadang nggak kuat. Binatang keluar di sini ku. Di acara begitu. Di acara itu. Untungnya nggak. Aku bisa dituntut secara hukum sih. Betul. Aku sudah deg-degan aja sekian bulan. Tapi untungnya nggak ada gitu loh. Tapi artinya kadang aku tahan, kadang nggak. Gitu loh. Tapi setelah itu biasanya Mbak menyesali untuk Tapi harusnya setahu nggak aku nggak pernah diundang lagi. Gini, kalau dalam kasus itu ya bukannya Mbah nyesel marah, harusnya yang nyesel ya rektor itu ngapain ngundang Mbah. Harusnya yang nyesel rektornya, ngapain ngundang Mbah. Bar, aku sekarang punya kebijakan mau pesantren mau kampus yang Kalau undang undang, aku, ya. aku hanya mau di seksi sendirian pembicara tunggal. Oh, nggak mau bareng. Aku nggak mau bukan karena mau sombong, karena mau pejabat, mau rektor, mau agamawan kayak sekarang tradisinya kalau ngobrol bareng gini, begitu giliran aku yang ngomong atau yang lain nggak ngomong, main HP. Itu bangsamu mau kemana bangsa ini? Mau landing, mau ibu kota mau pindah kemana? Ahlak, nggak ada, nggak care. Iya, iya. Orang lagi ngobrol gini. Sebentar, Entar iya, dulu, aku iya. lagi giliran ngobrol. Kalian main HP. Padahal aku kalau yang lain ngobrol, aku perhatikan. Bahaya loh. Iya. Tapi kita sekarang Gitu memang loh. di dunia digital nggak bisa terlepas dari yang namanya HP ya. Iya. Dan gini, orang bangun tidur aja sekarang pertama yang dicari apa? Koran. Nggak ada, udah nggak ada koran. Pasti pada nyari HP. Pada ting ting itu udah merasa terganggu ya nyari HP. Walaupun saya masih bisa menjaga itu. Saya kalau bangun tidur yang saya cari pertama anak. Iya anak, karena HP saya di bawah Ya. anak. Iya tadi pembenarannya lu jadi gimana Bar tadi? Kan setiap pagi sekarang orang juga Iya, semua sudah tergantung Iya. dengan yang namanya digital itu tergantung dengan yang namanya handphone gitu. Orang ketinggalan dompet aja masih tenang sekarang daripada harus ketinggalan handphone. handphone gitu kan. Jadi ada saat-saat yang dulu mungkin ya apa istilahnya kita masih bisa lah mengesampingkan handphone. Tapi sekarang kan semuanya di handphone gitu. Kita mau butuh apa ya, butuh ngelihat apa di handphone. Pengen tahu berita apa, misalnya lagi ngobrol nih, lagi ngomongin artis si A kejadian ini si A. Kok gua nggak tahu ya, padahal lagi asik ngobrol. Ya udah gua browsing kan, bisa kan? Oh saya nih, oh ini yang dibicarakan Mbah. Kan bisa seperti itu Mbah, mungkin nih Mbah ya. Mbah lagi ngomong di atas panggung nih, di atas panggung. Mbah lagi ngomong tentang sebuah istilah yang orang itu nggak paham atau Engagement lah. ya topik itu Ya. nggak dia pahami, Nggak relate. nggak relate. Dia lagi ngomongin apa sih Mbah? Dia cari tahu. Cari tahu dari handphone kan bisa. Mbah lagi ngomongin wayang nih di atas panggung, Punto Dewo yang lain sebagainya, yang dia nggak paham, dia bisa nih. Oh Punto, oh yang ini yang lagi dia omongin Mbah. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Mbah tetap nggak mau peduli dengan hal itu kan? Karena rata-rata kalau orang main HP pas aku ngomong, udah dijadwalin. Iya. Iya. Pas begitu aku tanya, coba, jadi menurut pendapatmu gimana? Jadi langsung, hah? Langsung gini. Berarti kalau dia browsing, misalkan Punto Dewo itu adalah Iya. sulung dari Pandawa, Iya. dia gini. Jadi Punto Dewo adalah sulung dari Pandawa, Mbak. Gitu. Kalau jadi Punto Dewo adalah, hah? Itu pasti dia nggak HP-an. Nggak gitu loh. Lah, Iya. lah berarti menurut Mbak apa yang habit asik? Habit. Sebuah Habit. kebiasaan baru yang terjadi di generasi sekarang seperti itu. Siapa yang memulai itu Mbak? Dan Mbak Aku dengan nggak tidak tahu. terima itu solusinya apa maunya? Karena kepedulianku pada Wis. gedenya masa depan bangsa ini. Mau programnya Pak Luhut bagus, mau programnya Pak Jokowi dan penggantinya nanti bagus. Apa yang terjadi kalau kita udah nggak punya akhlak? Aku mau ke Australia, aku mau ke Jepang, aku mau yang katanya banyak orang ateis itu. Kayak Inggris ngobrol gini, begitu ada yang ngangkat gelas ting 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 ting, pengumuman semua dengerin.
minggu depan aku mau nikahin anak, datang ya. Di sini mau ting 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 pada ngobrol. Aku kemarin ngobrol pentas di alumni sebuah perguruan tinggi terkenal angkatan 80. Aku nyanyi nggak ada yang dengerin. Baru-baru ini. Baru-baru ngobrol kan bisa nanti. Ya oke lah namanya reuni memang ketemu ngobrol, tapi ini lagi orang ada nyanyian. Gitu mbok sebentar aja. Moga nggak lebih dari 5 menit. Tapi sebaliknya orang begitu Mbah pun nggak pernah lakukan itu ya? Enggak, Saat- tapi yang heran waktu berdoa semua diem. Waktu ada yang memimpin doa. Iya. Maksudku begini, jadi agama di kita itu agama apa? Kalau kita memang beragama, bukan cuma berdoa yang diem. Ketika ada orang ngomong dia diem juga. Gitu loh. Ya. Ini teknolog-teknolog, masa depan apa yang kalian harapin dari bangsa ini? Menarik ini tadi, Mbak Gimana? komplain mengenai kalau dia lagi ngomong, Ya. orang pada rame nih reuni gitu. Tapi begitu saat Doa. ada orang doa, semua diem. Mungkin ya, kalau itu dicoba dan ternyata yang baca doa ternyata Mbah dan semuanya tetap rame, berarti nggak suka sama Mbahnya aja. Atau memang nunggu Mbah teriak-teriaknya itu. Selama belum keluar itu teriakan. Orang Pancing yakin terus, dia. pancing Tapi terus. bener. Kita dapat momennya tuh pas itu. Bener. Waktu aku teriak gitu semua diem. Nah, kan? Nah, Iya, itu. Itu. Makanya, Jadi saya dicari. yakin, Ya kan? misalkan yang baca doa tetap Mbah, Iya. orang tetap rame. Nah ini kalau dianggap mulai nggak seru acaranya, Iya. ada yang ngasih tahu gua, Len main HP, Len main HP, Len. Biar Mbak tuh natural marah, kena gitu loh. Makanya HP Ini, dari tadi saya taruh Radot sini. di Iya. Surabaya. Hmm. Aku wayangan di Surabaya. Iya. Yang datang antara lain Menko. Oke. Oh, iku orang-orang kaya Surabaya datang semua. Iya. Di Surabaya. Menjelang wayangan, 5 menit wayangan, orang ribut semua. Ya. Aku nahan marah, ternyata aku lirik orang minta foto-foto sama Menko ini. Apa yang aku lakukan? Aku nggak bisa nahan, aku tinggalin. Wayangannya aku tinggalin. Wah, pengrawit semua senang mendukung. Wah, saya senang. Sekarang gamelan sudah jarang diperhatikan orang. Maksudku, ajudan menterinya kan bisa bilang foto-fotoannya nanti. Sekali orang dikasih kesempatan foto, semua kan Iya ikut. itu karena etika begini loh. Ini Menko loh, nggak aku sebutnya Menko. kan bisa Menko dhisik lah gitu ya. Ya kan namanya kan Menko, ya Menko dhisik lah. Masa langsung Enggak, gitu kan. bayanganku kalau kita bangsa berada, Pak, sila kedua, tunggu dulu masih ada pertunjukan. Itu cuma setengah jam. Nanti foto-fotoannya. Aku tinggal. Penyelenggaranya itu minta maaf, aku dikejar ke parkiran. Honornya dikasih, aku tolak. Udah nggak balik lagi? Enggak, Serius Mbak? serius. Kan ada kontrak. Ya aku nggak peduli. Aku udah nggak peduli kalau udah gitu-gitu. Kalau hukum mau dituntut hukum, ya silakan aku masuk penjara. Bangsa ini udah parah gitunya. Iya. Maksudku kalau aku jadi pejabat bener, mau difoto bareng, lagi ada Mbak, pentas. Mbak, kejauhan yang Bentar ya, Mbak. Iya, lagi ada pentas ya, gitu ya. Aku akan bilang enggak, aku akan bilang maaf, masih ada pertunjukan. Iya. Enggak. Kau bertanggung jawab loh sebagai tokoh publik. Bangsa ini yang kurang akhlak. Ilmu pengetahuan bagus. Sumber daya alam. Itu aja sih. Nah berarti teknologi digitalisasi handphone ini salah satu yang membuat kita jadi nggak berakhlak dong Mbak? Betul. Banyak foto aku bahkan kalau kemana-mana di tempat wisata itu ibu-ibu nggak main HP ngobrol sama anaknya. Di kita memang mania HP-nya sangat luar biasa. Sudah jadi candu. Tapi itu dari Bahkan sisi ada Mbak. orang main HP sambil main HP ada loh. Apa itu? Ada handphonenya 2, ada gitu. Main HP sambil Lo main malah HP. di Kanada teman-teman gue yang ada tahu orang itu dari Indonesia atau enggak? Di Dari Kanada. Patokannya itu. Patokannya kalau HP-nya 2. Lu baru dari Indonesia Iya, ya? benar. Sama bawa itu yang buat ngecas Mbak. Oh iya. Orang luar jarang yang punya itu. Karena kita ini yang penting sandang pangan casan. Ya kan? Saya juga pernah di salah satu instansi itu sesuai pangkat. Iya, Jadi yang paling tinggi itu paling depan. Jadi mundur makin paling bawah. Jadi kalau depannya ketawa, baru belakangnya ketawa. Ketawa, iya. Jadi kita udah selucu apapun, depan belum ketawa, Oh, nengok dulu belakang ya? nggak ketawa. Nengok dulu ke iya. depan, kalau Tapi depan- kita lagi nggak ngelucu, depan ketawa, belakang ikut ketawa. Dan itu berapa kayak ombak. Oh ketawanya. Iya. Nah, iya. Nah level yang paling depan, Bah, itu level paling tinggi. Waktu itu nggak ketawa atau main HP?
banyak yang main HP. Terus akhirnya merentet ke belakang. Belakang ikut main HP. Nah coba Mbak, untuk ukuran saya, pembicara diundang, Jebret, main HP, jebret. Loh, job Orang lagi tetap main sepi, HP. terus? dapat kerjaan di situ, apa yang harus saya lakukan Mbak? Itu orang berpangkat semua. Iya sih. Mau marah takut nggak diundang Nggak, lagi. Bukan nggak diundang Iya. lagi Mbak, ini instansinya saya bisa nggak pulang lagi. Bukan nggak diundang lagi. Bukan cuman nggak ngundang lagi, dia bisa nggak hidup lagi, Bang. Iya. Coba Mbak, coba Mas Akbar. Iya. Gimana tuh? Saya baru sadar dia bisa melakukan itu ya karena Mbak. Iya. Nggak bisa diterapkan ke semua orang. Nah, kalau bikin acara yang datang siapa? Iya, gitu Mas. Saya juga heran udah setepi jurang itu, tapi kalau bikin acara kok yang datang kok ngeri-ngeri ya. Makanya nggak bisa dipukul rata. Ayo, seperti Bang. itu, Gini, Mbak. karakter itu apa sebenarnya? Nah, ini kita Aku masuk. sama-sama orang Jawa Timur nih. Iya. Ya. Kenapa aku sama Akbar beda? Akbar ini nyaris tanpa karakter loh. Iya. Saya mengakuin itu. Nyaris tanpa karakter. Karena tanpa karakter, dia bisa kemana-mana. Oke. Dia diajak ngelawak sama Marwoto, oke. Iya. Ya. Diajak ngelawak sama Cak Lontong, ya pasti pasangannya ya. Iya. Oke. Diajak, kalau kita, ini loh diskusinya, kalau kita dengar misalkan Ari Keriting, kan langsung kebayang kelompoknya. Betul. Kalau kita Ernest Prakasa, kelompoknya. Iya. Nah, dia, nah ini menurutmu Separatis, gimana? saya lebih Dia, separatis. aku ada karakternya. Tapi juga nggak semua itu bisa aku masukin. Dapet. Nah dia tanpa karakter, Ya. jadi kita mesti milih yang mana? Dia lebih kaya, mobilnya aja Mercy dia. Gitu. Bener Bang. Mercy yang baru itu loh. Mercy kan ada yang lama. Iya, tetap aja Mercy. Tapi kan ada yang murah. Tapi lu setuju, lu malah Saya abu-abu karakter. gini, kembali ke topik awal lagi. Iya, yang itu balik harusnya lagi. tema ini Yang tentang panggung tadi karakter sama di panggung. karakter. Saya menyadari saya ini memang lemah di karakter. Dalam arti orang, oh Akbar tuh mainnya pasti gini. Oh Akbar itu kalau Ketebak. ngomong gini gitu kan. Saya orang yang mengakui saya ini masih mencari, bukan masih mencari ya. Emang saya nggak identitas saya nggak jelas gitu dalam kasarnya ya. Tapi saya bisa main gitu. Saya sama Calontong, oh kalau sama Calontong mainnya harus gini nih. Iya. Oh kalau sama pelawak-pelawak tradisional mainnya harus Lu gini yang nih. menyesuaikan. Anak-anak mau pakai teori-teori stand up, Stand oh up. ya udah main stand up. Kamu oke. main sama Radut Wanen, oke kan pasti? Oh, Nah, kalau oke. diundang tampil berdua gitu. Ya, tergantung mau diundang apa dulu. Ngelawak ya oke, aku ngikut-ngikut Enggak aja. ngelawak maksudnya, ngelawak. Ngelawak nggak apa-apa, semua orang bisa melawak. Oh, iya. Walaupun tidak semua orang mau tertawa ya. Iya. yang penting berani dulu Berani lah. aja. Di samping saya Nulis. tampil di depan, saya juga nulis. Iya. Nah, nulis ini membutuhkan saya memahami beberapa karakter. Kayak dulu saya nulis program di TV ya gitu ya. Kan banyak tokoh tuh. Benar. Jokesnya ini modelnya gini-gini. Beda-beda. Si A jokesnya gini nih, si B jokesnya gini, oh si C harus menyesuaikan gitu. Sehingga lu sebagai orang yang lebih sering menyesuaikan Menyesuaikan. dibanding memikirkan karakter Diri lu sendiri. sendiri. Jadi Dan saya- lu lebih terkenal sebagai selalu orang yang nomor 2 Iya. dibalik orang nomor 1-nya. Jadi gini, begitu saya tampil sendiri, orang lihatnya bukan saya, tapi orang yang selama ini biasanya saya Tulisin. tulisin, biasanya saya itu seperti itu kadang gitu. Karena terbawa saya nulis program-program. Dan lu akhirnya udah TV. terbiasa untuk menjadi orang nomor 2 terbaik di dunia daripada orang nomor Nah. 1 yang banyak yang akhirnya lu tulisin malah. Tapi saya ada kesenangan Itu gimana tuh, Mbak? membuat orang. Di dalam falsafah Jawa Maksudnya gini, memang saya ada. tidak ada rasa misalnya Insecure. bukan insecure, iri atau Iya. merasa kok gua Iya. malah enggak gitu. Saya ini termasuk, saya jujur saya akui, seneng kalau apa yang saya create itu bisa dibawakan orang dengan baik dan itu mendapat apresiasi. Saya sudah ikut merasa seneng. Ini ada dalam filsafat Jawa Iya. katanya. Apa itu? Lebih baik jadi orang nomor 2 daripada orang nomor 1. Orang nomor 2 itu mau nggak mau harus naik ke nomor 1. Nah orang nomor 1 ini mau naik Udah kemana? mentok ya? Iya. Oh, bener juga. Tapi lu kayak gak ada ambisi ke nomor 1 ya? Karena bagi saya misal sebuah kejuaraan itu paling susah itu jadi nomor 2. Lomba lari nih, ya. Paling susah itu jadi nomor 2 daripada nomor 1. Nomor 1 modalnya lari sekencang-kencangnya, pasti nomor 1. Nomor 2 nih harus ngepasin. Ini kalau gua lari kencang-kencang, gua bisa jadi nomor 1 nih. Lah kalau gua lari lambat, gua bisa jadi nomor 3 nih. Jadi harus pas. Jadi orang nomor 2 itu orang yang paling pas dalam mengatur ritme. Jadi lu udah tahu karakter lu pokoknya paling pas di nomor Nomor 2. Siapa aja yang akhirnya menjadi pada nomor 1 dalam karir lu itu? Banyak. Siapa aja?
Putih. Biar orang tahu di balik itu ada bukan lu. di balik, misal program di mana ya? Siapa? Dulu ada program kan. Siapa nomor yang satunya? Kuis. Ya. Kuis tuh deh. Ya kan gua ikut. Mbak, siapa bikin. tahu nggak Mbak? Ya mungkin Pak Jokowi. Ah, Orang nomor 2-nya Pak Tapi Ma'ruf, saya ya kan? senang, Orang saya nomor 2-nya senang Pak gitu. Ma'ruf. Nanti kalau Mbak Puan mungkin orang nomor 2-nya Pak Andika. Atau Mas Anies orang nomor 2-nya Pak Andika atau sebaliknya kan kita nggak tahu. Jadi tapi tetap Akbar jenius banget. Pak Andika atau Mbak Puan atau Mas Ganjar kalau jadi orang nomor 2 itu susah. Karena seberapa kencang kecepatan calon nomor satunya. Iya. Masuk. Jebret. Jadi balik lagi ke gue udah diikutin balik lagi. Iya. Karena diseru perbincangan sama para filsuf begini tuh bisa melebar kemana-mana. Tapi Mbak artinya banyak sekarang dengan digital tadi selain akhlak masalah main handphonenya, banyak yang kita lihat dalam digitalnya, dalam panggungnya, dengan kesehariannya ternyata orang banyak kecewa. Karena di saat melihat di dalam digital ataupun juga di panggung kok dia sangat baik, santun, tapi dalam satu momen tertentu kelihatan bahwa ternyata dia nggak seperti yang gue tahu kalau gue ini ya. Mbak melihat kecenderungan seperti itu jadi semakin tinggi nggak di bangsa ini dengan digitalisasi ini? Palsu jadinya. Ya. Karena dia mau membentuk image dia sesempurna mungkin. Kan ada pepatah gini Radot Valen. Kalau pengen kelihatan pinter, mainlah Twitter. Oh, Kalau pengen kelihatan kaya, mainlah Instagram. Gitu-gitu. Udah itu menjawab. Oh, iya, Jadi iya. di Twitter orang semua kelihatan pinter. Pantes saya dibulinya di Twitter. Karena saya dibilang host yang memang tidak mengedukasi. Jadi yang pada protes ke saya tuh nyerang sayanya di Twitter. Gitu. Tapi udah tahu ya tentang dunia digital gitu ya. Oh, tahu. Kalau mau pinter Twitter. Paham tapi main. Oh. Akun-akunnya aktif semua kan, Mbak? TikTok aktif juga. Iya, makanya. TikTok aja juga. aktif Makanya. dia. Dia nggak mau dibilang kelihatan tua ya kan. kelihatan. Walaupun sebenarnya tuanya kelihatan kan. Tapi Tapi bagus. Termasuk luar biasa Mbak ini. Di istilahnya zaman berkembang tetap makanya ada. aku jarang banget pernah unggah foto keluarga. Jangan. Jarang banget. Karena menurut survei Hah? waktu itu 2 tahun Gimana? orang yang di Instagram kelihatan happy sama family-nya, kemungkinan malah nggak happy. Gitu. Ada Itu surveinya. Pak? ada surveinya. Ada Riz. Jadi Nah, mungkin tapi ada- mungkin bener atau salah aku nggak tahu. Ya tapi itu yang Mbak baca gitu kan yang tahu ya. Mungkin alasannya dia nggak mengunggah foto keluarganya yang Ya. oh ini istrinya ini Ya. anaknya itu takutnya orang pada tahu sehingga suatu saat kalau ketemu di Ya, mall itu dengan maksud bukan gua. dia Iya. kok bukan sama keluarganya Nah, gitu. kan itu yang gue bilang tadi. Dia berkedok filsafat. Iya. Cuma lu yang berani begitu loh. Tapi intinya adalah ketika acara ini bisa berlangsung sampai berakhir nanti, Mbah masih ada di acara ini. Gue berhasil ya, jadi host ya, ya Iya, kan? berhasil. Karena jangan sampai Dia cabut. Nah, itu. Iya. Yang dari tadi gue jaga itu sebenarnya. Nggak mungkin. Tapi lu pernah nggak dengan orang yang nomor satu tadi ada nggak yang secara aslinya sama lu tuh misalnya belagu apa, tapi pada saat orang tahu di publik dia tuh sosok yang sempurna gitu. Ada nggak lu? Kalau sementara sih nggak ada. Dalam arti gini. Teman-teman lu semua emang sesuai Ya, aja. sesuai karena tiap hari kan kita ketemu nih ya. Dia di atas panggung dan dia keseharian kita berkumpul nongkrong lain ya gitu-gitu aja, nggak ada yang tiba-tiba dia berubah kemudian pada waktu kejadian hidup sehari-hari ngobrol dia tiba-tiba jadi orang lain, nggak ada. Nambah kalau level politisi, agamawan, budayawan. Tapi gini, yang banyak tuh sekarang ya saya Ya. ngamatin ya, banyak. Lo ngamatin juga. Iya saya lihat itu kayak branding. Kita kan sekarang Itu, lagi personal branding. Personal branding. Ada orang yang ternyata dibentuk memang marah-marah untuk di sosial Lo media. nyindir. Bukan marah-marah seperti itu. Ada yang ngeselin kita gitu. Iya. Tapi pernah ketemu ternyata orangnya Enggak. nggak seperti itu. Dibentuknya. Gitu. Dibentuknya seperti itu. Jadi kita ngerasanya ini orang sudah mulai apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu apa yang terjadi. Kan sebenarnya gini, Dot Ya. Valen. Karakter itu kan sebetulnya kita nggak tahu. Kita semua mencari. Kalau agak beratnya sedikit. Boleh. Radot Valen itu siapa sih? Iya. Ya Radot Valen itu dia. Enggak, ini badannya. Gitu loh. Radot Valen ya Radot Valen, bukan itu namanya.
Oh Sujiwo Tejo itu topinya, bukan Sujiwo Tejo, itu topinya. Jadi kita nggak pernah tahu. Radot Valen itu siapa nggak tahu, bener kan? Ini bukan aku. Jangan pegang HP. Enggak. Jangan pegang HP. Sorry. Ini bukan aku, Ya. ini maskerku. Ya. Apa bedanya dengan nama? Radot Valen itu bukan kamu, itu cuma namamu. Jadi siapa kita? Nah, dari situ kita adalah hal-hal yang dicari-cari. Nah, mungkin ini relate. Dulu ada tokoh namanya Bima. Bima ini pernah menolong petani dari pencurian. Terus diteriak-teriaki orang, wah Bima tentara. Dia menyangka dia tentara. Terus dia pernah membantu petani untuk nanam padi. Akhirnya tumbuh, wah Bima petani. Akhirnya di brand itu dibentuk sama, mungkin kasusnya sama. Terus brand membentuk, oh Sujiwo Tejo tuh tukang marah. Jadi itu. Terus aku percaya itu. Radot Valen, oh omongannya cepat. Iya. Oh, kok kayak nggak berpendidikan, padahal dia orang hukum, gitu loh. Oh, penggemarnya banyak, karena orang merasa tidak dipinterin atau apa gitu loh. Oh Akbar, itu jangan-jangan penilaian orang. Yang terus Malahan membentuk branding gitu. Aku nggak tahu. Nah kadang-kadang akhirnya memang dari penilaian orang itu kitanya ingin supaya orang memang akhirnya menilai kita seperti itu, Mbak. Itu mungkin bahayanya. Sekarang aku mau tanya, kamu pernah makan pecel? Oh iya dong. Pernah. Suka? Suka. Orang Batak juga suka pecel. Kalau bukan karena undang-undang orang juga saya makan, Pak. Iya. Nah, aku mau nanya, apakah tanya deh, survei coba. Kamu kan udah kaya sekarang. Bayar lembaga survei, lembaga riset. Ketika akan ada branding pecel Kediri, pecel Ponorogo, pecel Madiun, apakah orang Madiun bersusah payah nyari supaya khas Madiun? Wah, nanti bumbunya tak iniin. Terus nanti ada nama pecel Madiun. Pecel itu siapa yang nge-brand gitu? Itu diskusinya. Bukan, jangan-jangan bukan orang Ponorogo, tapi tiba-tiba orang Jakarta. Orang yang membentuk itu. Oh, makan pecel Ponorogo enak. Ada kembang turinya. Wah, gitu loh. Aku nggak tahu. Jadi apa itu karakter? Atau jangan-jangan karakter bangsa yang bebas aktif itu seperti Akbar ternyata, yang nggak punya karakter. Jadi dalam kasus Rusia ini mau ngebela siapa? Kan banyak yang bilang udah nggak usah ngebela siapa-siapa, kita itu non blok. Jangan-jangan seperti Akbar atau seperti aku? Ya bisa. Dia makanya kaya, gitu kan? Bisa kemana-mana. Tapi kalau tipe yang akhirnya bisa kemana-mana, Mbah melihat Bukan sengkuni loh ya, bukan untuk sengkuni. politikus ya, untuk politikus lebih cocok yang dia kuat secara persona dirinya atau yang memang seperti Mas Akbar. Dia Banyak. bisa ke siapapun, ngikut alur gitu. Makanya obrolan ini membuat aku belajar. Dulu orang-orang pepatah itu bilang, jangan kamu mengaku orang besar kalau tidak punya musuh. Oke. Tidak punya musuh berarti tidak punya prinsip. Iya. Desta nggak punya musuh. Besar juga. Ini nggak punya musuh. Besar juga tuh. Ayo sekarang kita. Dia mana ada orang yang nggak suka Desta ya? Iya. Vincent juga Vincent. Oh iya, di Vincent nggak juga. punya musuh juga. Ternyata nggak cuman yang punya musuh yang Iya, bisa besar. Kan jangan kau mengaku sebagai orang besar Kalau tidak punya musuh. Itu Godfather juga bilang gitu. Maka dekatilah musuhmu. Lebih dekat dari kau mendekati temanmu. Nah, lu saat ini kan belum punya bentuknya. Lu nggak mau membentuk. Ini sudah bukan dalam masa pembentukan. Enggak. Udah ini ya. Ini lewat masa pertumbuhan. Udah juga berubah. Ya kan lewat. Gitu loh. Bener juga, Mbak. Gitu loh. Udah ibarat itu sudah bukan ibarat tim ya. Bukan tim junior dalam arti masih oh ini diarahin gini gitu, dalam arti udah saya merasa ya udah saya gini gitu. Walaupun mungkin banyak orang bilang salah gitu. Tapi gini, Bar. Atau mungkin Gimana, terlanjur salah ya. Untuk lu sekarang ini ya. Terlanjur salah gitu. Misal kayak di dunia yang berhasil membentuk misalnya kayak Dodit misalnya, dia kan membranding dia dengan desonya, dengan Dodit yang main musik ya? musiknya. Walaupun secara kehidupan sehari-hari tidak seperti itu juga kan, ya biasa nggak sendeso-sendeso itu, kayak Rai juga gitu ya. Ya maksudnya nggak sendeso-sendeso itu, gitu. Tapi berhasil menciptakan sebuah branding yang seperti itu. Iya. Calontong juga termasuk orang yang begitu bagus dalam membranding dia. Padahal saya tiap hari kumpul dia, saya nggak bisa niru dia untuk membranding. Dia membranding Dirinya sendiri. lengkap gitu. Itulah dua orang yang lo buat jadi nomor satu ya. Bukan. Dodit dan Calontong. Bukan dalam arti Dodit saya melihat bukan. Tapi gini. logika-logika yang dibangun Akbar dalam lawakannya
itu logika Cak Lontong. Maka siapa tahu yang nulis justru dia. Kayak tadi. Gimana, Mbah? Aku bangun tidur nggak nyari anak, Tapi nggak ya. nyari HP, aku nyari anak. Soalnya HP ku dipegang anak. Iya. Bandingkan dengan logika yang sering dibawakan Cak Lontong. Lontong. Aku itu ya kemana-mana foto istriku aku jadiin wallpaper. Gak Bang. Setiap ada masalah aku liatin terus, kan udah logika dibangun bahwa dia cantik. Ternyata ada masalah yang lebih besar yaitu ini masalahnya di istri. Ya, itu. Mirip. Bukan ya miripnya gini. Kalau orang sering kumpul, lama-lama kan gaya pemikirannya Enggak, logika sama. Ya Jadi- ngomong, Mbah, udah jelas. gitu. Sama gitu. Udah berarti Ya udah lu udah di Sama. berarti lu udah di Udah, situ lah, udah. Bar. saya di situ. Lu di situ. Lu jangan sesali udah. Udah Enggak, jangan enggak, sesali. Saya banyak orang bilang dulu kan harus cari karakter. Ya. Enggak, saya nyaman dengan Tapi memang mobilnya Udah nyaman. Cak Lontong lebih bagus dari mobil dia. Gitu. Gitu. Tapi lu menikmati kan walaupun Saya atau pernah menikmati. merasa itu guys? Enggak, sama sekali enggak. Serius. Saya- Harusnya lu yang ada di situ. Saya balik lagi gitu. Saya tuh seneng kalau membuat orang lain Ya. bisa bagus gitu. Enggak, ini kan tuduhan-tuduhan, belum tentu benar Belum juga tentu benar. tuduhan kita. Tapi memang susah ngomong sama orang yang nggak sefrekuensi. Aku Manchester United, dia bukan. Padahal aku sudah ngomong kemana-mana Bar. Klub itu hanya satu, yaitu Manchester United. Di luar Manchester United hanya kumpulan orang-orang nggak jelas. Gitu loh. Gitu. Nah, aku sedang Liverpool, Mbak. Iya, diwawancara sama orang yang mengagumi gerombolan orang-orang nggak jelas. Aku kan jelas klub bola Manchester United. Nah Liverpool, setahu Liverpool cuman Beatles. Liverpool tentang musik. Hey Jude, don't make anak-anak Liverpool. Imagine there's no heaven. Itu Liverpool tentang musik, bukan tentang bola. Gitu loh. Gitu. Enggak, dulu kan Apa? dulu. Lu apa lu? Milan lu ya? Enggak. Merah kan cenderung berani ya. Ya. Nah, sekarang kayaknya merah lebih ke malu ya. Iya, merah yang di Manchester. Merah itu lebih ke malu Dan gitu. sepertinya omongan untuk karakter ini perlu kepada anak-anak Manchester sekarang. Karena mereka tuh lebih baik memilih tetangganya daripada Liverpoolnya juara. Enggak. Yang merupakan musuhnya. Bebuyutan. Di mana karakter itu? Memang Asal bukan kalah. Liverpool. Nah, itu kan Memang kalah, tapi manusia sekarang akhlaknya makin turun tidak tahu bedanya kalah sama ngalah. MU itu ngalah karena ngalah dalam filsafat Jawa itu dekat dengan Allah. Jadi orang ngalah itu mendekati Allah. Itu yang dilakukan Manchester, ngalah. Sampai berapa lama, Mbah? Loh, orang ngalah itu nggak ada batas waktunya. Memangnya masa jabatan presiden. Gitu tuh. Mbak, Enggak, yang saya enggak. cuma saran buat Mbak. Apa? MU ganti pemain udah. Iya. Ganti pelatih udah. Jadi saran saya mending ganti klub kegemaran deh. Enggak, MU itu selalu memperhatikan Harus ikut acara bola nih. jurnalis sama komentator bola. Apa? Kalau MU sampai menang, TV nggak punya berita. Kalau Karena menang. MU menang udah biasa. Iya. Makanya dibikin kalah supaya jadi berita. Iya. Banyak wartawan, banyak keluarganya, banyak yang masih kuliah anaknya supaya tetap bisa komentator bisa hidup. Ada topik bahasan ya? Itu sudah kita mau bikin menang atau enggak? Bikin kalah biar Rodot Pating hidup. Nah, gitu. Orang Itu MU loh. orang mangan, ya kan? Kalau udah ada di sosmed sekarang, tapi ya bukan cuma Ferguson, Bah. Jurgen Klopp juga bilang, hidup ini bukan orang-orang yang penuh dengan keberhasilan, tapi orang-orang yang penuh dengan usaha. Terus maksudnya Masalah apa? berhasil atau tidak itu setelah dia berusaha. Terus maksudnya? Nah, pemain-pemain MU ini berusaha aja udah nggak mau. Ya. Dia tuh emang udah pasrah. Sampai akhirnya pelatih ganti pasrah. Nah, Erik Ten Hag harus dipanggil menggantikan sebelumnya karena pasrah. Itulah itu Ahlaknya. inti ahlaknya pasrah pada usaha. Kesalahan kita adalah usaha harus ada akibat. Barang siapa rajin akan pandai, barang siapa hemat Wah, akan berat. kaya. Iya Lawan kan? gua berat. Padahal bumi nggak gitu. Banyak orang yang males-malesan kaya. Banyak orang yang nggak pandai jadi lawyer terkenal. Iya kan? Iya. Usaha sama hasil itu yang menggabungkan cuman Tuhan. Cuman kita kesalahan di pendidikan rajin panggal pandai, hemat panggal itu salah. Nah, MU ngajarin itu usaha nggak harus ada hubungannya sama hasil. Itu loh. Itulah yang disebut takdir. Mbak, proses Mbak, hidup itu masalahnya kan ada proses dan tujuan. iya proses hasil dan tujuan. Eh. Antara tiga itu diperdebatkan. MU tiga-tiganya nggak masuk sekarang, Mbak.
prosesnya nggak jalan, hasilnya apa lagi, tujuannya nggak jelas. Cuman pengen meraih masyarakat Asia, termasuk Mbah ini Mohon maaf, korban. Mbak ya. Namanya pertandingan itu ada hasil. Iya. Kalau nggak ada hasil namanya pendaftaran. Bisa gitu. Tapi harus balik lagi katanya. Berarti di era sekarang, kalau walaupun tadi tidak pasti ya Mbak ya, dan juga Mas Akbar ya, apakah memang yang nggak punya musuh dan yang bisa kemana-mana? Banyak orang nggak rajin tapi pandai. Benar. Banyak orang nggak hemat tapi kaya. Iya. Udah itu aja faktanya. Berarti tidak berlaku dong peribahasa rajin pangkal pandai hemat pangkal kaya. Kalau Depan aku pangkalan kalau ojek aku nggak berlaku lagi ya. Ya. Kalau aku jadi guru, anak-anak, rajin pangkal pandai itu nggak berlaku loh. Karena rajin adalah makhluk, pandai adalah makhluk yang menggabung cuma Tuhan. Tapi bukan berarti kalian nggak harus rajin. Karena rajin itu adalah martabat, sedangkan pandai hanyalah akibat. Dan itu sekaligus mengambil jatah closing saya karena itu lebih baik daripada yang saya siapkan untuk closing di acara hari ini. Luar biasa perbincangan kita. Tapi Mas Akbar masih mau ngomong dikit kayaknya sebelum closingnya. Closingnya apa? Nanti. Tadi saya udah siapin, Mbak. Nggak apa-apa. Udah lupa semua sekarang saya. Biar Mas Akbar dulu tadi. Kalau saya sih lebih kalau ditanya bagaimana untuk survive di Nah, apa? itu. Di dunia hiburan. Panggung. Di dunia panggung. Terus mengasah diri dalam arti terus ngikutin perkembangan dan itu jadi diri sendiri aja. Kalau lu nyaman, kalau kamu nyaman dengan apa yang kamu lakukan, udah jangan dengerin omongan orang lain. Diri sendiri itu siapa? Nah, Ya saya. Dalam arti gini, bukan gini. Ini bukan kamu, ini badanmu. Akbar itu bukan kamu, Ini itu cuma namamu. Nggak ada orang yang tahu diri sendiri. Dalam arti gini. Ini leluhur yang maksud saya melakukan bilang. Diri sendiri itu adalah apa yang saya melakukan dengan senang, saya melakukan dengan riang. Oke, Ya itulah oke. saya. Oke. Bukan diri sendiri Oke, yang oke. bukan diri sendiri itu Oke. maksud saya Oke. memahami saya. Oke. Tapi Oke. apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan dengan senang, ya itulah. Saya Oke, tidak atas oke. perintah orang, suruhan oke, orang gitu. oke, good. Kira-kira gitu. Oke, Berarti oke. yang penting adalah bagaimana mencintai. Iya. Karena mencintai adalah martabat. Tapi apa tadi lanjut? Hasil soal Hasil yang di atas. soal yang di atas. Iya. Jadi Itulah yang diajarkan. itulah yang diajarkan oleh yang disukai oleh Mbak Salah Sujiwo satu fans Tejo. klub. Iya, bukan saya. Walaupun buku leadership dia saya baca juga, Mbak. Tapi saya tidak boleh ungkapkan itu kepada publik. Karena tadi Ya. kita sekarang itu dibaca oleh publik berarti dia karakternya seperti apa. Ada yang mengatakan, closing gue pengen sosokan. Iya. Ada yang mengatakan kita tentang diri kita itu kita tahu, orang lain tahu. Ada yang bilang orang lain tahu, kita tidak tahu. Iya. Ada juga yang kita tahu, orang lain pun tidak tahu. Di perbincangan hari ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya kita ini makhluk yang tidak tahu apa-apa. Karena segala sesuatu yang paling tahu adalah Mbak Sujiwo Tejo. Enggak, mungkin yang pertanyaan membuat saya- closing. Tuh kan, Pertanyaan closing. Closing itu biasanya gini loh. menurut saya, Mbak, Menurut Radot Valen, Ya. yang disebut branding adalah apa yang dibicarakan orang tentang Radot Valen Ya. saat Radot Valen masih hidup, atau apa yang dibicarakan orang di pemakaman Radot Valen. Mana yang branding? kalau saya yang buat saya branding adalah apa yang menjadi kesarian saya, Mbak, selama saya hidup, dan itu bisa jadi legacy ketika saya nanti udah nggak ada lagi. Misalkan ini liang lahat nih ya, liang lahatnya Radot Valen ya. Ini aku pengunjung makam ya, ya. Iya daripada liang teh ya. Iya. Iya, iya. Bar. Apa? Radot itu ya, kalau bikin komentator ya semangat ya, saudara. Ingat-ingat dulu. Nah, ini brand. Orang teringat. Ketika mati. Udah. Itu udah. Ini adalah omongan personal branding terberat yang pernah saya lakukan selama off air dan on air. Tapi terima kasih untuk tamu potsi kita hari ini. Ada Mbak Biasanya Sujiwo gini Tejo, loh, kalau- ada Mas Akbar, dan Mbak Sujiwo Tejo di sini sampai closing. Jadi saya berhasil tidak membuat dia pergi walk out seperti kebiasaannya. Aman dan kita juga tidak pernah pegang-pegang. Karena HP. kita handphone sudah Data. dijauhkan juga. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di episode lainnya. Amin. Di Potsi berikutnya. Dan kalau emang kalian atau juga para pemirsa Potsi suka, tulis di kolom komen. Undang lagi, tiga-tiganya. Supaya repeat order tiga-tiganya. Bikin seri. Karena Yeah. kalau ngomong sama dua orang hebat ini kita minimal 12 episode lah. Dan Amin. itu cocok untuk membahas segala macam Biasanya peristiwa. closing tuh gini.
Benjamin Franklin pernah mengatakan. Nah, itu gitu dong ya. Biasa gitu ya, ada siapa gitu. Ya, kalau itu gua bisa, tapi gua hari ini nggak jadi begitu. Closingnya tadi yang dari Mbah pokoknya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Follow sosial media Si Today News. Terima kasih.